Erick Thohir beri tanggapan usai laga Vietnam versus Indonesia di Piala AFF 2024. Kami PSSI tidak targetkan lebih, dapat poin saja sudah bagus. Karena target kita bukan AFF, tapi Piala Dunia dan Piala Asia. Serasa laga final. Jutaan supporter padati stadion di Vietnam, ini menjadi loyalitas tanpa batas bagi timnas Indonesia yang membuat publik bola merinding. PSSI pastikan target baru untuk timnas Indonesia menjadi kejutan besar awal tahun. Ada pemain baru langsung proses naturalisasi, kejar posisi 2 dengan 9 poin. Erick Thohir beri tanggapan usai laga Vietnam versus Indonesia di Piala AFF 2024. Kami PSSI tidak targetkan lebih, dapat poin saja sudah bagus. Karena target kita bukan AFF, tapi Piala Dunia dan Piala Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam di Piala AFF 2024 terbilang sangat menegangkan dan penuh emosi. Sejak kick-off, kedua tim menunjukkan usaha maksimal untuk meraih kemenangan, meski dalam setengah jam pertama permainan terlihat berjalan lambat. Vietnam berfokus pada penguasaan bola, berusaha mencari celah untuk melakukan serangan, sementara timnas Indonesia memilih untuk bertahan dengan disiplin. Taktik ini membuat laga terasa sedikit monoton dan kurang memuaskan, karena kedua tim lebih banyak melakukan penguasaan daripada langsung menyerang. Di menit ke-30, Vietnam mulai menunjukkan agresivitasnya dengan menggempur pertahanan timnas Indonesia. Dalam situasi ini, para pemain Vietnam berusaha menciptakan peluang dengan membuat kombinasi umpan-umpan pendek. Namun, pertahanan Indonesia yang kokoh membuat serangan mereka menjadi tidak efektif. Walaupun demikian, Vietnam berhasil menciptakan beberapa peluang, salah satunya melalui Nguyen Hang Buk. Pada menit ke-34, pemain tersebut mendapat kesempatan emas setelah terjadi kemelut di depan gawang Indonesia. Dengan tenang, ia melepaskan tembakan namun bola meluncur pelan dan bisa ditangkap oleh kiper Cahya Supriyadi tanpa kesulitan berarti. Tak lama setelah itu, Vietnam kembali mencoba menggandakan serangan. Sundulan dari Nguyen Lentin pada menit ke-41 menjadi ancaman nyata bagi gawang Indonesia. Namun, aksi heroik dari Cahya Supriyadi menyelamatkan timnya dengan menepis bola tersebut secara gemilang. Dengan demikian, hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 menjadi hasil yang cukup memuaskan bagi timnas Indonesia yang berhasil menahan gempuran lawan, mempertahankan harapan untuk maju ke babak semifinal. Masuk ke babak kedua, kondisi di lapangan semakin intens. Semua pemain tampak berjuang lebih keras, mengingat arti penting dari pertandingan ini. Timnas Indonesia jelas ingin menjaga hasil imbang atau bahkan meraih kemenangan, mengingat peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya sangat bergantung pada hasil laga ini. Sementara itu, Vietnam tidak mau melewatkan kesempatan untuk mencuri poin di laga ini. Pelatih Timnas Indonesia memberikan instruksi kepada para pemain untuk lebih aktif dalam menyerang. Keberanian mulai terlihat ketika beberapa pemain melakukan penetrasi ke pertahanan lawan. Namun, Vietnam tetap memiliki karakter defensif yang kuat, sehingga mereka cukup sulit untuk ditembus. Pertarungan di tengah lapangan semakin ketat, dengan kedua tim saling berebut penguasaan bola dan menciptakan peluang. Seiring berjalannya waktu, kedua tim semakin berupaya keras untuk mencetak gol. Setiap langkah dan setiap umpan menjadi krusial. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang emas ketika pemain sayap mereka melakukan dribbling yang memukau, namun sayangnya, tendangannya masih melebar dari sasaran. Tekanan Vietnam semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengubah hasil pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor tetap 0-0. Hasil ini merupakan hasil yang memuaskan bagi Indonesia, yang secara matematis berpotensi lolos ke semifinal Piala AFF 2024, seiring dengan bergulirnya pertandingan lainnya di grup yang sama. Meskipun tak ada gol yang tercipta, intensitas dan semangat juang yang ditunjukkan oleh kedua tim luar biasa. Dengan harapan timnas Indonesia dapat terus berjuang dan mencapai kesuksesan dalam turnamen bergengsi ini, para pendukung setia berharap untuk melihat prediksi kesuksesan di babak berikutnya. Dalam sebuah kompetisi sepak bola, setiap tim tentunya memiliki target yang ingin dicapai. Hal ini pun berlaku bagi tim muda kita yang kini berusia 20 dan 23 tahun. Sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa menghadapi tim nasional Vietnam saja, mendapatkan 1 poin sudah bisa dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan. Kita semua mengetahui bahwa Vietnam merupakan tim yang sangat kuat dan sudah berpengalaman, dengan para pemain yang memiliki kualitas tinggi. Sementara itu, lawan-lawan seperti Myanmar dan Laos meskipun tidak boleh kita anggap remeh, kita harus menargetkan kemenangan melawan mereka. Namun, dalam pertandingan melawan Laos yang berlangsung baru-baru ini, kita mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan malam ini.
Kita perlu melihat apakah tim kita bisa memberikan performa yang melebihi ekspektasi. Situasi ini menuntut analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana kita bersiap untuk menghadapi lawan yang akan datang. Dengan harapan, kita bisa mencapai semifinal di kompetisi ini. Ingatlah bahwa tim U23 kita sebelumnya berhasil mencapai posisi 4 besar di tingkat Asia. Kita hanya kalah satu pertandingan dari kualifikasi Olimpiade melawan Jepang. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh pemain-pemain muda ini. Untuk itu, penting bagi kita untuk merencanakan dan mempersiapkan pemain usia 17 hingga 20 tahun dengan baik sebagai bagian dari persiapan menuju U23 pada tahun 2027 yang akan datang. Persiapan ini tidak bisa hanya mengandalkan keinginan atau harapan semata, tetapi memang harus berdasarkan pada usaha yang nyata. Saya ingin menegaskan bahwa pembentukan tim yang kokoh harus melibatkan semua pihak, termasuk PSSI, Asprof, pihak swasta, serta media. Setiap elemen ini harus bersatu untuk membuat program-program yang baik. Kita memerlukan pelatih yang berkualitas dan sistem yang teratur untuk menghasilkan pemain-pemain yang mampu berprestasi. Tidak mungkin sebuah tim bisa bermain dengan baik hanya karena ada pelatih yang hebat, jika tidak ditunjang oleh kualitas pemain. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa mengandalkan pemain-pemain yang handal tanpa adanya program dan pembinaan yang baik. Dalam konteks tim nasional sepak bola, kita juga punya tim putri yang memiliki perjalanan yang menjanjikan. Tim putri ini, yang dibentuk setahun yang lalu, telah menunjukkan progres yang signifikan. Meski dalam beberapa pertandingan mereka sempat mengalami kekalahan, namun semangat juang mereka patut diacungi jempol. Misalnya, mereka bisa menampilkan performa luar biasa dengan menang besar melawan beberapa tim yang lebih kuat. Dengan mempertimbangkan kejuaraan-kejuaraan mendatang, seperti AFF yang melibatkan Thailand dan Vietnam, persiapan harus dilakukan dengan maksimal dalam 6 bulan ke depan. Tim muda yang akan dibentuk harus memiliki kombinasi antara pengalaman dan potensi, di mana banyak pemain masih berusia di bawah 20 tahun. Ini adalah masa depan sepak bola Indonesia yang harus kita jaga dan kembangkan. Oleh karena itu, mari kita dukung dan berkomitmen untuk membangun tim yang kuat demi mencapai prestasi di kancah internasional. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Serasa laga final. Jutaan supporter padati stadion di Vietnam, ini menjadi loyalitas tanpa batas bagi timnas Indonesia yang membuat publik bola merinding. Di balik riuhnya suasana menjelang laga antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam dalam lanjutan ASEAN Cup 2024, terlihat betapa besar antusiasme para supporter yang menyemarakan Stadion Garuda. Tak ingin kalah dengan semangat tim kesayangannya, para pendukung Vietnam juga berbondong-bondong datang untuk memberikan dukungan, meski harus menghadapi berbagai rintangan, seperti cuaca dingin dan antrean panjang hanya untuk mendapatkan tiket. Ketegangan dan ekspektasi yang menyelimuti pertandingan ini menciptakan atmosfer yang begitu menggugah, menandakan bahwa kedua tim akan bertarung habis-habisan di lapangan. Dalam konteks ini, muncul sosok Justin Han, seorang pemain muda yang tengah menarik perhatian. Meskipun beberapa waktu lalu ia sempat menjadi sorotan karena ketidakpastian akan keterlibatannya di Piala AFF 2024, Justin menunjukkan kemampuannya yang luar biasa bersama Wolves U21. Dalam pertandingan terbaru, ia diturunkan sebagai starter melawan Aston Villa U21 dan berhasil memimpin tim meraih kemenangan. Penampilan gemilang tersebut menunjukkan bahwa meski ada tantangan di level senior, bakat dan dedikasi Justin tetap diakui di kancah sepak bola junior. Peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia pun belum sepenuhnya tertutup karena masih ada 2 slot yang dapat diisi menjelang pentas besar tersebut. Tidak hanya fokus pada satu pemain, kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena naturalisasi yang sejak beberapa tahun terakhir gencar dilakukan oleh PSSI. Program ini berhasil menarik perhatian banyak pemain keturunan Indonesia untuk bersedia membela timnas. Sandy Walsh, salah satu pemain yang kini merintis karir di klub Belgia, mengungkapkan bahwa semakin banyak pemain yang menghubunginya untuk menanyakan proses naturalisasi. Hal ini menunjukkan dampak positif dari kebijakan yang menggandeng pemain-pemain berdarah Indonesia, yang berujung pada semakin meningkatnya minat untuk memperkuat skuad Garuda. Sandy pun merasa bangga dan siap membantu mereka yang ingin mengikuti jejaknya, yang bisa dipandang sebagai bentuk sinergi di antara para pemain yang memiliki latar belakang serupa. Sementara itu, menjelang laga melawan Vietnam, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, merasa perlu melakukan adaptasi di Stadion Vietri. Uniknya, media Vietnam bahkan meliput sesi latihan terbuka tersebut, dan memberikan laporan mengenai situasi lapangan yang kurang ideal. Saat Shin berkeliling memeriksa rumput, ada rasa kecewa atas kondisi medan yang dinilai sulit. Namun, para pemain semangat berlatih, meski dalam keadaan fisik yang cukup tertekan akibat jadwal padat.
Shin menjelaskan bahwa pertandingan kali ini menghadirkan tantangan tersendiri, apalagi kontra Vietnam yang memiliki keuntungan istirahat lebih baik. Di sisi lain, kerumunan supporter Vietnam yang berdesakan di luar stadion menunjukkan seberapa jauh mereka menghargai tim kesayangan mereka. Sejak lama, tiket pertandingan ini menjadi incaran, dan meski sudah diumumkan habis, panitia mengumumkan penambahan kuota tiket, yang membuat supporter semakin antusias. Sementara itu, para pendukung timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian di Hanau. Dukungan dari Ultras Garuda dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Vietnam memberikan semangat tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dalam misi meraih poin penuh. Semua elemen ini, baik pemain, pelatih, hingga supporter, menyatu dalam satu tujuan. Semangat juang dan kemauan untuk membela nama Indonesia di pentas internasional menjadi bahan bakar bagi semua pihak. Satu hal yang pasti, laga ini tidak hanya tentang hasil, tetapi juga tentang kolektivitas, kebanggaan, dan harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. PSSI pastikan target baru untuk timnas Indonesia menjadi kejutan besar awal tahun. Ada pemain baru langsung proses naturalisasi, kejar posisi 2 dengan 9 poin. Mari kita sejenak tinggalkan perdebatan tentang Piala AFF yang terakhir ini, karena jujur saja, saya merasa cukup pusing dengan semua dinamika yang terjadi. Saat ini, harapan dan fokus utama kita seharusnya terletak pada tim nasional sepak bola Indonesia yang memiliki target besar, lolos ke Piala Dunia di setiap kategori. Setiap pencinta sepak bola pastinya sudah mengetahui bahwa sebelumnya, Rumen Gapens dan Dion Marks telah menjalani pertemuan resmi dengan Pak Erik, dan kini tinggal menyelesaikan administrasi agar bisa disumpah menjadi warga negara Indonesia. Namun, tantangan muncul bagi Gapens dan Dion Marks, seperti yang disampaikan Pak Arya Sinulinga. Kedua pemain ini kemungkinan besar tidak akan bisa berpartisipasi di Piala Asia U20. Hal ini berkaitan dengan proses naturalisasi mereka yang tampaknya tidak akan bisa rampung tepat waktu. Hal tersebut disebabkan oleh padatnya agenda di DPR RI, ditambah lagi saat ini tengah memasuki masa reses serta batas akhir pendaftaran pemain yang semakin dekat. Meskipun demikian, proses naturalisasi mereka tetap akan dilanjutkan, baik pada akhir Desember ini atau bulan Januari mendatang, berbarengan dengan Ula Romini. Menariknya, ada satu nama lagi yang mungkin akan diproses untuk dinaturalisasi, yaitu Jero R, seorang gelandang berpengalaman yang baru saja pulih dari cedera. Jika keempat pemain ini berhasil bergabung, itu akan menjadi sebuah gebrakan besar di awal tahun baru. Kemungkinan mereka akan ditempatkan sebagai pelapis selama sisa pertandingan di babak ketiga yang sangat krusial. Timnas senior Indonesia diharapkan bisa mengamankan 9 poin dan membuka peluang untuk finish di posisi 2. Target utamanya adalah meraih setidaknya 7 poin agar bisa finish di posisi yang lebih baik. Sementara itu, di tengah euforia Piala AFF yang berlangsung, PSSI terus berupaya memperkuat timnya demi mencapai impian yang lebih tinggi, Piala Dunia. Dalam hal ini, pintu menuju Piala Dunia seolah sudah ada di depan mata, dan sangat disayangkan jika kita tidak berjuang semaksimal mungkin di 4 laga penting ke depan. Selain tim senior, PSSI juga menargetkan prestasi bagi tim U20 dan U17 agar bisa lolos ke Piala Dunia, yang berarti standar tim juga harus ditingkatkan. Untuk mencapai semua target ini, fokus utama tetap pada timnas senior. PSSI bertujuan untuk membuat peluang semakin besar melalui program naturalisasi. Kita sudah mendengar tentang kedatangan Ula Romini, serta kemungkinan Gapens dan Dion Marks. Namun, kabar terbaru yang disampaikan oleh Pak Arya menegaskan bahwa kedua pemain tersebut hampir dipastikan tidak bisa memperkuat tim U20 di Piala Asia 2025. Hal ini kembali berkaitan dengan proses administrasi dan batas waktu yang sangat ketat. Dengan berbagai proses yang terjadi, meski Gapens dan Dion Marks tidak bisa berlaga, namun langkah untuk membentuk tim yang lebih kuat tetap berlanjut. Bagi Gapens, yang saat ini bermain di Divisi 2 Belanda, dia sudah menunjukkan performa yang konsisten, sehingga dapat menjadi pelapis yang baik bagi pemain senior. Kami berharap segala proses administrasi, baik untuk tim U17, U20, maupun senior dapat berjalan lancar, sehingga setiap tim dapat mencapai target yang diinginkan. Khusus untuk timnas senior, jika minimal 3 dari 4 pemain baru dapat bergabung, maka tidak ada alasan untuk merasa pesimis dalam mengejar 9 poin, mengingat komposisi skuad yang ada saat ini telah menjadi salah satu yang termahal di Asia. Akhir kata, meskipun perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah, mari kita terus memberikan dukungan penuh yang diperlukan. Semoga kita semua bisa melihat Indonesia menembus Piala Dunia dari berbagai kategori, dan saat itu tiba, suasana di stadion pastinya akan sangat menggembirakan. Teruslah semangat,